kita berikhtiar untuk kemudian melakukan tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan ini sama dengan kalau bapak-bapak sering dengar ibu-ibu marhaban, ya, marhaban. Orang Arab ada orang yang datang marhaban, gitu ya. Selamat datang kalau misalkan diartikan. Tapi sebenarnya marhaban ini berasal dari akar kata rohiba yarhabu. Rohiba yarhabu artinya luas, lapang. Kalau roh, ya, sebutnya lapang, ya, lapangan atau sesuatu yang luas. Itu makna pertama. Makna selanjutnya itu menyambut dengan senang. Makanya kemudian para ulama menjelaskan marhaban ya Ramadan artinya adalah suatu sikap yang pada saat bulan Ramadan datang, kita datang dengan hati senang, dengan dada lapang untuk kemudian melaksanakan ibadah dan menjauhi larangan di dalam bulan Ramadan. Harusnya ya senang, gitu ya. Makanya kata para ulama, cek bagaimana perasaanmu saat bulan Ramadan itu mendekat. Apakah jadi sempit, doyik, gitu ya. Wah ini nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu. Atau senang, tamu agung akan datang. Nah ini yang disebut dengan marhaban ya Ramadan atau tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Baik, insya Allah kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ayat yang tadi kami bacakan dalam salat. Dasar dari bulan Ramadan ini adalah surat Al-Baqarah 183 sampai 187. 183, 4, 85, 86, 87. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana ada seperti sebuah khulasoh atau ringkasan dari penjelasan selanjutnya. Wahai orang-orang yang beriman, yang pertama yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya, ini sudah satu level khusus. Ini level khusus di atas dari orang yang hanya berislam saja, orang beriman. Kemudian sudah diberikan di ujungnya tujuannya apa. Ya, jadi mungkin kayak abstrak gitu ya. Kalau ada sebuah tulisan, maka ini abstraknya. Sudah diberitahu siapa saja nih objeknya. Ya. Kemudian bagaimana prosesnya, ya. Siam, kemudian nanti ujungnya apa sih targetnya. Nah, dengan seperti itu Allah memberikan tuntunan, ya. Ini proses di dalamnya nanti, ya terserah Anda mau melakukan apa, mau berstrategi seperti apa, itu silakan. Kemudian dijelaskan detail-detailnya ayat ma'dudat ila akhir ayat dan seterusnya. Insyaallah kita bahas. Kemudian dilanjutkan uhilla lakum lailatus syiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum. Nah, di sini aturan-aturan hukumnya diberikan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya. Jangan bercampur pada saat itikaf gitu ya, dan seterusnya. Kita bisa baca nanti. Mengapa bulan Ramadan ini istimewa? Yang pertama, Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Anzalnahu fi lailatul qadar. Turunkan. Di sana di dalamnya ada Lailatul Qadar nanti. Ya. Dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Maksudnya dimudahkan hal-hal yang menuntun seseorang hamba itu menuju surga dan dibuat sulit, ya, hal-hal menuju neraka atau maksiat. Ya. Karena kalau secara letterlek ditutup, ya tetap ada yang melakukan ini, ya, perbuatan dosa. Tapi yang dimaksud oleh para ulama adalah dimudahkan dan disulitkan hal-hal ini. Kemudian setan dibelenggu. Ya, ini konsekuensi dari hal tersebut. Kalau dimudahkan hal-hal baik dan disulitkan hal-hal yang buruk, maka secara umum ini setan dibelenggu. Dan ada malam Lailatul Qadar. Ya. Di sini jelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Diturunkan di sana Al-Qur'an. Hudal linnas, ini petunjuk, wabayinat dan penjelas, minal huda, dari wal furqan dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ya. Jadi barang siapa yang kemudian bertemu, maka di tuntunannya adalah melakukan saum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa, nah ini menjadi aturan fikih nanti. Barang siapa yang dari safar, ya, atau sakit dan safar, maka dia bisa fidyah, ya, mengganti, ya. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagi seorang itu, wala yuridu bikumul usra, dan bukan menginginkan kesulitan.
walitukmilul iddata, ya, sempurnakan jumlahnya, kemudian bertakbir kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Tujuannya tadi bentuk takwa, takwa lahir ya dari pengendalian diri, kita bisa mengontrol diri, kemudian juga melatih project, kita punya apa saja yang kita targetkan, maka pengendalian diri dan disiplin menjadi komponen. Pengertian puasa, puasa bahasa Indonesia ya, itu sebenarnya siam atau saum, ya, artinya menahan. Ya. Nah, secara syariat ini menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari fajar hingga maghrib. Jadi sederhana saja, membatalkan dari hal-hal yang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari batas waktu tertentu, fajar sampai maghrib. Kedudukan puasa dalam Islam ini sesuai dengan hadis arba'in dan Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin. Ya, jadi Islam itu terbangun dari 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah, syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa hajjul bait, wa shaum Ramadan. Senada saum Ramadan. Ya, jadi ini merupakan pilar atau bangunan dari Islam. Ada banyak keutamaan dari puasa. Ada beberapa hal. Yang pertama, jaro bainas shalawati khamsi wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafiratun lima bainahun ijaztunibat, ya, apabila dia menjauhi al-kabair. Jadi artinya di sini jarak bainas shalawatil khams, jarak antara salat ke salat, Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan, ya. Mukaffirat, ya, itu penghilang penghapus dosa, ya. Lima bainahunna, ya, di antara keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sholat itu menjadi penggugur dosa. Dosa apa? Dosa sebelumnya. Dari sebelum sholat sebelumnya, sampai misalkan dari Isya sampai ke subuh. Nah, di antara itu nanti dihapus dosanya di sholat subuh dan seterusnya. Jumu'ah ke Jumu'ah. Jadi Allah membukakan kesempatan untuk kemudian mendapatkan ampunan Allah. Kemudian Ramadan ke Ramadan. Jadi itu menjadi penghapus dosa. Tapi ada syaratnya, ijaztunibat, jika dia menjauhi al-kabair, ya, dosa-dosa besar. Jadi selama kalau dosa besar lain lagi. Kemudian diampuni dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma taqaddama, apa yang telah lewat, min dzambi, ya, dari dosa-dosanya. Barang siapa yang saum, maka diampuni dosa. Kemudian doanya, ya. Salah satu, la turaddu da'watuhum, ya. 3 yang tidak dibalikkan, tidak ditolak doanya, itu as-shaimu hatta yuftir. Seorang yang saum sampai dia yuftir, sampai berbuka. Wal imam al-adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang mazlum, dizalimi. Zalim, mazlum. Zalim pelakunya, mazlum yang dikenai kezaliman. Siapa saja yang wajib untuk berpuasa? Menurut jumhur ulama, syaratnya. Syarat wajib ini artinya syarat yang mengakibatkan dia wajib untuk puasa. Syarat sah ini syarat untuk kemudian sampai puasa tersebut diakui. Yang pertama, Islam, balik, berakal, mampu, sehat, tidak safar. Ya, ini pilihan nanti. Suci dari haid, nifas. Syarat sahnya, nah ini berbeda di antara 4 mazhab, ya. Terkait niat Islam, ya, suci dari haid dan nifas, waktu yang dibolehkan dalam rentang waktu, berakal, ya. Kalau niat itu maliki, ya, semuanya lengkap. Yang lain berbeda, ya, sesuai yang kita lihat di tabel. Rukun puasa ini 2 saja, ya. Niat, kemudian menahan diri dari pembatalnya makan, minum, jima, jadi sah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Niat ini hadis yang umum, ya. Jadi untuk segala amal perbuatan maka ini berlaku. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Innallaha la kemudian ya masih terkait niat juga, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum,
bentuk, ya, tampilan, pakaian apa yang kalian gunakan, seperti apa tampilannya. Wa amwalikum, dan harta kalian. Walakin, akan tetapi, yanzuru, Allah melihat ila qulubikum wa amalikum, ya, pada hati dan apa yang dilakukan kalian. Kemudian terkait niat, wa nafsah ummul mu'minina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu, ya. Barang siapa, ya, yang tidak berniat as-siyam qabla fajar, kalau ini diartikan biasanya ya qabla fajar berarti malam gitu ya. Barang siapa yang tidak berniat qabla fajar, sebelum fajar, maksudnya malam, ya, fala siyama lahu. Tapi bagaimana? Ada kan ada kisah di mana Rasulullah itu langsung saum di pagi hari. Nah, itu berlaku untuk pada saat tidak ada makanan. Itu berlaku untuk saum-saum sunnah, ya, menurut jumhur ulama. Niat wajib sebelum fajar dilakukan setiap malam Ramadan. Namun ada, ya, mazhab yang sedikit yang membolehkan, yang berbeda, ya. Boleh niat sebulan penuh, ya, menurut mazhab Malikiyah. Jadi di awal Ramadan, ya, dia niat saya berpuasa sebulan penuh, gitu ya. Ya, memang lebih simpel, gitu ya. Nah, tapi lebih aman kita ikuti yang sebulan. Atau lebih aman lagi yang niatkan di awal sebulan penuh dan niatkan niat ini tidak harus dilafazkan. Nanti kita lihat penjelasan. Tapi dengan kesadaran diri bahwa besok saya akan bangun sahur. Nah, itu sudah masuk niat. Terkait niat ini macam-macam, ya, penjelasan para ulama. Mazhab Hanafi misalkan qasdut ta'ati, qasdu itu sudah jadi bahasa Indonesia, maksud. Qasdut ta'ati wa taqarrubi ila Allah taala fi ijabil fi'l, ya. Bermaksud at-ta'ah. Jadi perilakunya itu bermaksud untuk taat dan mendekatkan taqarrub ila Allah taala fi ijabil fi'l, untuk melakukan sesuatu perbuatan. Ini niat secara umum. Kalau Malikiyah, jadi segala sesuatu yang dia untuk taat dan mendekatkan diri maka masuk niat. Atau kalau di Maliki, qasdul insani, ya, keinginan manusia atau maksud manusia, bi qalbihi, dengan hatinya, ma yuridu bi fi'lihi, ya, dengan hatinya atas apa yang dia kehendaki. Kalau Syafi'i, qasdus syai', ya, muqtarinan bi fi'lihi, ya, bermaksud atas sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Kalau mazhab Hanabila, azmu, nah ini keinginan keras, al-qalbi ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah taala. Jadi keinginan tekad hati yang untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri. Nah, dari sana ini ulama ini berbeda pendapat, ya. Namun bukan untuk sesuatu yang kita perdebatkan. Silakan saja. Dua-duanya ada dasarnya. Tidak harus ada yang nawaitu, ya, berniat dengan dilafazkan atau tidak dilafazkan, itu silakan. Batas waktu puasa. Nah, ini ada yang disebut dengan fajar shadiq, sesuai dengan namanya shadiq, jujur, benar. Ada lagi fajar kazib, ya. Kalau fajar kazib itu bentuknya seperti bentuknya vertikal ke atas, seperti ekor. Kalau menurut penjelasan ekor rubah, gitu ya, seperti ekor rubah. Tapi kalau fajar shadiq itu merata di ufuk, kita melihat merata. Kemudian ada yang disebut dengan imsak, ya. Imsak artinya menahan. Nah, itu mulai bersiap-siap untuk menahan. Bukan batas syar'i, ya, tapi persiapan, ya. Nanti sebagai kehati-hatian. Jangan sampai makan kemudian masih ada makanan. Nah, ini debatable, ada dua pendapat. Apakah makanan ini dimuntahkan atau makanan ini ditelan atau seperti apa? Itu menjadi satu hal yang meragukan. Hal-hal yang membatalkan, dua, makan, minum, dan jima. Ini jelas. Kemudian bagaimana jika terjadi pembatal tadi? Ya. Ini ada 4 ulama kemudian membagi, ada 4 kondisi. Ya. Pertama, dia memang lupa kalau lagi puasa, ya, karena mungkin di awal-awal Ramadan lupa ini sedang di bulan Ramadan. Pulang ke rumah panas, buka kulkas langsung minum misalkan atau makan. Gitu ya. Nah, ini tidak batal, tidak qadha, tidak puasa, tidak berdosa dan tidak kafarah, apalagi kafarah. Gitu ya. Atau kondisi selanjutnya salah, di rumah mau sahur pagi, karena semuanya tertutup gelap,
pikir masih belum subuh, tiba-tiba dengar orang pulang dari masjid, udah selesai berarti kan, udah selesai sholatnya. Gitu. Nah kalau ini batal, ya. Dia harus kodok, tidak berdosa, tidak kafarah. Jadi batal pada saat itu. Tapi menurut para ulama, walaupun dia batal, tetap lanjutkan saumnya. Itu sebagai iqab dan juga sebagai penghormatan kepada bulan Ramadan. Jadi ada yang sengaja, tapi dengan uzur. Ya, nanti kita lihat apa saja uzurnya. Nah ini memang batal, dia harus kodok, tidak berdosa tapi tidak juga kafarah. Kafarah ini berat. Ada yang sengaja tanpa uzur, ya. Melakukan jima misalkan di siang hari. Nah ini batal jelas. Kodok dia berdosa dan kafarah. Ya. Kodok kemudian kafarah. Ya. Ikhtilaf para ulama tentang hal-hal yang membatalkan. Ya. Berbekam misalkan. Nah, keluar darah, ya, mengalir, kemudian mendonorkan darah, ya, keluar darah maksudnya seperti mendonorkan darah. Nah, sebaiknya kalau yang seperti ini kita ijtinab atau menjauhi, gitu ya. Berusaha untuk tidak berbekam, ya, nantilah pada Ramadan. Ada yang dianggap membatalkan, tapi sebenarnya tidak membatalkan. Mimpi, ya, tidak sengaja, mimpi, tidak bisa dikontrol. Kemudian obat tetes mata, obat semprot asma. Paling tidak ini menurut Syekh bin Baz, ulama tersebut. Kemudian bersiwak, jadi boleh bersiwak gitu ya, lebih simpel. Gitu. Nah sekarang kami melihat ini menjadi tren gitu ya. Kalau dulu orang mungkin malu bersiwak, sekarang jadi tren. Gitu. Banyak juga yang mulai bersiwak. Mencicipi makanan, ya, karena hanya di ujung lidah. Itu saraf-sarafnya ada di ujung lidah untuk suntik, ya. Dia perlu disuntik, tidak membatalkan puasa. Orang-orang yang boleh tidak puasa atau dia punya uzur. Pertama sakit, jelas. Sakit yang kemudian menyebabkan dia sulit untuk sembuh kalau dia saum. Pokoknya bisa didefinisikan sendiri. Sulit untuk sembuh kalau dia saum atau dia jadi berat ya. Jadi masyaqqah, jadi kesulitan gitu yang berat, tertekan gitu ya dengan hal tersebut. Maka dia boleh nanti mengganti. Musafir ya. Jalan keluar rumah melewati batas kota, ini memang ada perbedaan pendapat terkaitnya. Ini jelaskan di mazhab Syafi'i. Ya. Apakah begitu keluar batas kota, ya, misalkan kita lewat tol, ini batas kotanya jadi dekat. Begitu keluar batas kota, itu menurut sebagian ulama, ya sudah, itu sudah safar, ya. Boleh langsung makan, gitu. Tapi tidak makan begitu keluar, begitu itu kemudian boleh. Atau 89 km, paling tidak ini yang masih menjadi pegangan gitu ya, 89 km. Walaupun sekarang kondisinya berubah drastis ya. Kalau misalkan kita pakai bus misalkan, ini kan cepat banget gitu ya. Lebih ringan sekali. Ya. Nah itu makanya kalau terkait musafir ini dikembalikan kepada orang, dia bisa lanjut puasa. Kemudian tidak mampu, lanjut usia, udah nggak bisa, ya, sangat tua misalkan, sudah tidak, bahkan sholat pun sudah tidak bisa. Nah itu fidyah, nanti keluarganya yang membayar. Kemudian sakit berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh sakit. Nah, atau hamil dan sedang menyusui, ya, hamil dan menyusui. Atau darurat, ya, bekerja misalnya, bekerja berat, atau bekerja kemudian di shift yang kalau malam mungkin libur, tapi kalau siang pada saat saum itu ya malah bekerja berat. Gitu. Nah ini dibolehkan dengan nanti gitu. Wanita haid yang dibahas, ya, jelas. Nah istilah-istilah terkait yang tadi kalau batal, ya. Kodok itu mengganti puasa di hari lain. Bentuknya apa? Bentuknya puasa, saum lagi. Gitu. Kemudian fidyah, nah, membayar dengan memberi makan fakir miskin. Gitu. Ini khusus ya, jadi fakir miskin. Makanya sebenarnya bisa saja kalau mau saya berapa hari batal, gitu ya. Atau istri sudah cari saja yang miskin, bisa langsung seperti itu. Satu mud kita punya ya, jadi ada yang waktu kajian Palestina itu kita dikasih satu mud gitu, jadi ukurannya ada makanan, pokok makanan per hari, satu kali makan, ya, satu kali makan. Karena menurut ulama satu mud itu sebanding dengan satu kali makan, maka tidak perlu nanti tanyakan, ini saya 3 kali makan, apakah saya memberi makan 3 kali juga kepada sehari satu, berikan makanan lengkap.
Kafarah. Nah, kalau kafarah denda berat karena pelanggaran serius. Satu, ini bersusun, makanya dinomorin, bukan pilihan. Bersusun, memerdekakan budak. Sekarang nggak ada. Kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu juga, baru memberi makan 60 orang. Jadi bukan langsung lompat ke 60. Puasa dulu. Kalau tidak mampu, itu kita dan Allah yang mengetahui, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak langsung pilihannya langsung memberi makan, gitu ya. Tapi tidak bukan. Nah, kalau khulasahnya atau kesimpulannya, ini terkait kondisi-kondisinya. Kalau sakit sementara ya kodok ya, sesuai jumlah hari. Kalau safar juga kodok, ya, diganti, ya, nggak usah bayar fidyah, kodok. Haid, nifas juga seperti itu. Ya. Tapi kemudian memang ini ada kasus tertentu, ya, misalkan tiap tahun hamil gitu ya, nah itu lain lagi. Atau setelah itu malah sakit, ya, rupanya, nah itu masuknya ke yang sakit. Lansia atau sudah tidak mampu, nah ini fidyah, ya, memberi makan satu fakir miskin per hari, satu bungkusan beras. Atau sakit permanen, sama juga ini fidyah. Nah kalau hamil atau karena menyusui, nah itu kodok. Tapi kalau dia hamil menyusui, kalau tadi khawatir karena dirinya, kalau dia khawatir karena bayinya, ya, karena dirinya dan bayinya, ya, ini tergantung niat. Khawatir karena bayinya, kalau saya tidak susui, kalau saya tidak saum sambil menyusui, ini bisa berkurang nasinya misalnya. Nah, maka ada kekhawatiran terkait bayinya. Nah, ini harus qada dan fidyah. Keduanya. Puasa pengganti kemudian memberi makan. Nah, kalau dia yang tadi jima sengaja di siang hari, nah ini qada dan kafarah, ya. Bukan qada dan fidyah, tapi qada dan kafarah. Ganti, ya sebenarnya sudah termasuk ganti puasa berturut atau memberi makan. Khair, terkait persiapan menyambut Ramadan, ini menurut para ulama, pertama taubat, ya, taubat dan nasuha, kemudian melunasi hutang puasa. Secepatnya kalau masih ada kita lunasi hutang-hutang puasa, memperbanyak doa dan mempersiapkan target ibadah. Ini sebagai ikhtiar agar Ramadan yang sebulan saja ini tidak sia-sia. Nah, yang terakhir, bagian terakhir ini terkait zakat fitrah. Nah, ini berdasarkan hadis, ya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma, ya, atau gandum atas setiap muslim kecil maupun besar. Tujuannya yang mensucikan harta, ya, mensucikan orang yang berpuasa, memberi makan orang miskin. Wajib bagi siapa? Setiap yang mampu, ya, masuk semua muslim yang mampu maksudnya ya keluarga yang dia mampu untuk keluarganya. Jadi ya, anak laki-laki kecil, anak perempuan itu masuk semua harus di zakat untuk diri sendiri dan tanggungannya. Kemudian besarannya 1 sok atau 2,3. Ini ada petunjuk khusus dari Basnas ya, kabupaten sudah memberikan. Pelaksanaannya wajib sebelum sholat Id, ya. Dan boleh dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan sudah, takut lupa sudah. Siapa penerimanya? Ini yang di surat At-Taubah, ya. 8 asnaf. Namun menurut sebagian ulama, kalau untuk zakat fitrah ini lebih lebih prioritas ke fakir miskin. Ya. Boleh 8 asnaf, tapi dia lebih dititik beratkan untuk fakir miskin karena berdasarkan hadis ini. Kemudian kalau zakat mal, nah kenapa zakat mal juga dimasukkan? Karena biasanya ini menjadi untuk mempermudah, gitu ya. Kapan saya zakat mal, kapan saya zakat hartanya, gitu ya. Saya punya emas banyak, kapan ini? Nah, supaya mudah. Sebagian ulama menganjurkan udah pada saat bulan Ramadan supaya mudah dihitung, masuk bulan Ramadan lagi berarti sudah sampai setahun, gitu ya. Haulnya udah sampai. Syarat muslim memiliki harta itu penuh, milik penuh. Jadi kalau masih cicil ya belum, ini sudah penuh dimiliki. Atau bentuk menghutangkan, uangnya nggak ada di saya, gitu. Uangnya ada di orang lain dan belum dikembalikan, gitu ya. Nah itu belum, tidak masuk harta. Telah haulnya, nisabnya tercapai, ya. Kemudian waktunya, haulnya juga tercapai, gitu, 1 tahun. Kemarin ada bagaimana kalau misalkan di tengah jalan dalam setahun itu ada nih harta yang sudah mencapai 85 gram emas, di tengah jalan meningkat, ya itu belum sampai haul untuk sampai Ramadan, gitu. Jadi dihitung yang tadi. Kadar umum berapa besar? 25%. Kalau Kristen itu sebutnya perpuluhan, ya 10%. 10%.
Kalau Islam hanya 2,5%. Nisab ya, setara dengan 85 gram emas. Ya. Sekarang luar biasa, Bapak Ibu ya, emas harganya. Ya, jadi dihitung-hitung. Nah, kalau dulu 85 gram, ya mungkin pada saat 1 juta 1 gram, ya 85 juta. Nah sekarang 3 juta Pak ya? 3 juta ya? Ya kali 3. Ya. Kali 3. Nah diukur emasnya dan juga hartanya. Gitu. Nah terkait emas, ini dibedakan emas yang sering dipakai, emas perhiasan maksudnya. Bukan berarti emas lempengan juga karena sering saya pakai gitu ya, jadi tidak. Kalau dia emas yang sering dipakai, dia tidak dizakatkan. Perhiasan tapi jarang dipakai, harus dizakatkan. Ya, Allah kita dan Allah yang mengetahui ya. Nah, bukan akal-akalan misalkan, setahun sekali pokoknya dipakai gitu ya. Supaya tidak kena zakat. Nah, itu kita yang paham ya, kita yang tahu. Nah, memang ini kalau tahu fikih ini harus hati-hati ya. Mungkin dosa fikihnya tidak kena, tapi dosa kepada Allahnya tetap ada gitu ya. Misalkan kalau mencuri itu potong tangan dengan kadar tertentu. Tapi kalau dia berkomplotan, satu mengeluarkan sampai pagar, satu dari pagar baru bawa, nah itu beda lagi. Nah seperti itu. Jadi menurut para ulama, Sayyidina Aisyah itu memiliki 700 gram emas yang sering dipakai 40 gram. Nah yang dihitung itu yang jarang dipakai. Kalau yang sering dipakai ya dia tidak. Jadi itu, jadi punya emas yang perhiasan ya memang kalau tujuannya perhiasan untuk dipakai ya sering-sering dipakai. Karena kalau tidak dipakai atau jarang ya maka dia masuk. Nah kalau lempengan itu sudah jelas, lempengan itu bukan perhiasan gitu ya. Nah, tidak bisa alasan kemudian dipakai. Saya pakai, saya bawa-bawa maksudnya itu. Tidak. Nah ini petunjuk dari Basnas, saya potongkan bagian. Khusus terkait zakat fitrah 2,5 kg beras. Jadi ini oleh jumhur ulama di kita gitu ya, Basnas gitu ya. Jadi anjurannya kalau kita sudah ngikutin ini sudah aman gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak saya lihat ini, saya ini itu silakan gitu ya. Tapi minimalnya ini 2,5 kg beras ya. Kemudian bisa diuangkan menjadi 14.900. Jadi sebenarnya asal sudah mencapai ini, walaupun misalkan, tapi saya makannya beras yang di atas itu, gitu ya. Ya silahkan. Tapi ini dari ulama yang standar, ya, Basnas itu segitu. Maka minimalis kalau kita sudah ngikutin ini, insya Allah sudah terlepas dari kewajiban. Nah kalau dibulatkan ya 37.500. Kemudian fidyah, ini beda. Bila diuangkan harga makanan ya 30.000 per orang per hari. Nah kalau yang bawah ini untuk panitia gitu ya. Jadi menurut istihad para ulama Basnas Kabupaten Bandung ya, yang fakir miskin nanti pembagiannya 75%, fakir miskin bagikan sabilillah ya, penerima zakat itu 12,5%, amilin ya 8%, ya gerai UPZ itu dimasukkan sebagai amilin ya, kemudian yang desa dan kecamatan masukkan juga sebagai amilin, hasilnya nanti 100%. Ini niat ini sudah ya yang tadi. Kemudian bagaimana niat puasa double? Ini dibolehkan ya. Jadi misalkan pada Ramadan mau langsung bayar puasa sambil ngambil ke Senin Kamis atau ke 6 hari puasa Syawal. Jadi 2, hitungnya 2. Boleh. Bagaimana kemudian kalau makan terdengar azan? Ini memang debatable. Namun kita insya Allah mengambil yang aman saja. Kenapa bisa ada debatable? Dari 2 hadis ini ya. Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sedangkan di piring ada tangannya masih ada makanan, maka jangan dia meletakkan piringnya hingga dihabiskan isinya. Jadi selesaikan. Hadis kedua, azan dikumandangkan sedangkan ada gelas yang masih ada di tangan Umar ya, radhiyallahu anhu. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa masih boleh minum? Rasulullah menjawab, boleh. Maka Umar pun menyelesaikan. Namun menurut Imam Nawawi ya, jika fajar telah terbit makanan masih di mulut maka harus dimuntahkan agar puasa tetap sah. Nah ini jumhur ulama mengikuti ini. Jika ditelan maka pada saat sudah
yakin masuk, nah ini bukan salah lagi, tapi memang sengaja gitu ya. Kalau ulama yang lain ya ada ya, tapi kalau kita kan sudah pakai ini. Kalau dulu masih mungkin ada tersalah gitu ya, silap ini masuk atau belum, sehingga azan belum benar-benar. Jadi itu masih kenapa masih dibolehkan ya, karena yang tadi ada kondisi seperti puasa Syawal dulu atau bayar qada dulu ya, tergantung kondisinya. Kalau sudah dekat seperti ini ya kalau nanti ya Syawal, atau bisa dibantu seperti yang tadi, bayar hutang puasa atau bayar hutang dulu atau bayar zakat dulu ya. Jika penghasilan seorang melebihi nisab zakat profesi tapi berkurang karena harus membayar hutang sosial, maka harus didahulukan membayar hutang ya. Dalam zakat fitrah, harta yang wajib dizakatkan memenuhi dua kondisi: melebihi kebutuhan dasar, bebas dari kewajiban hutang harus dibayar. Walaupun ini nanti ada detailnya dijelaskan gitu. Bagaimana kalau pengusaha-pengusaha besar itu kan hutangnya juga besar gitu. Itu ada detailnya. Tapi sebenarnya dia dapat misalkan keuntungan dari ini. Walaupun secara perusahaannya ada utangnya gitu. Karena sengaja mengambil utang. Kemudian jika seorang masih memiliki utang yang harus dibayar, maka ia tidak berkewajiban membayar zakat hingga utangnya lunas dan masih ada sisa harta yang mencapai nisab. Ini zakat harta. Ya, ini saya kira sudah. Secara umum, apakah pakai beras? Dan jumhur ulama ya kita pakai beras gitu ya. Namun kemudian ulama mutakhirin ya, seperti almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu dulu zakat fitrah dalam bentuk makanan yang lebih praktis ya, karena uang jarang beredar. Nah sekarang boleh diganti dengan uang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sekalian, atau jika ada yang ingin didiskusikan, tapi saya kira mudah-mudahan ini sudah mencakup segala hal yang biasa ini dibahas. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.